Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Supi yang saya cintai, pada kali ini saya ingin membedah investasi ala Supi dan filosofi di Isen Project. Mengikuti pelatihan elit Supi, jangka waktunya lumayan cukup lama, yaitu 6 bulan lamanya. Kenapa mesti 6 bulan? Ada 24 modul yang kita bagikan, dan setiap modul itu harus dipraktekkan selama 1 minggu. Total 24 modul, jadi 24 minggu atau kurang lebih 6 bulan. Ada 24 modul di Isen Project, ada 24 modul Supi Investing, dan 24 modul Master Key System. Semua ini menjadi satu kesatuan, yang mana nantinya kita tidak hanya menguasai keilmuan yang sifatnya umum seperti technical analysis, fundamental analysis, bandarmologi, statistical analysis, dan ilmu-ilmu lain yang pada saat ini ilmu saham ini sudah menjadi overload, saking banyak ilmunya yang bisa kita dapatkan di YouTube, di grup-grup Telegram. Namun memiliki keilmuan itu tanpa filosofi investasi yang benar, maka itu seperti sebuah robot yang tanpa ruh, yang tanpa jiwa. Namun insya Allah dengan belajar di Isen Project, dengan belajar filosofi investasi ala Supi, maka dalam berinvestasi ini kita memiliki ruh. Manusia pada dasarnya adalah spiritual, atau saya lebih senang menyebutnya insanul hakiki, yang di dunia barat dikenal dengan DI. DI ini dibekali dengan tool yang sangat lengkap: jasad, pemikiran, emosional, perasaan. Dan ada satu peralatan yang canggih yang diberikan kepada kita, yang bisa jadi ini adalah the most complex machine on the planet, superkomputer yang demikian sangat hebat. Namun terkadang peralatan yang canggih-canggih yang kita miliki seperti gadget, ketika kita memiliki peralatan tersebut, jarang sekali kita mau membaca manual booknya. Adapun apa yang dimiliki oleh manusia itu lebih hebat daripada iPhone, yaitu DI, insanul hakiki yang terkubur di dalam kerangkeng jasad. Jadi sekali lagi ditekankan bahwa manusia adalah makhluk spiritual yang kebetulan mengalami pengalaman jasad. Dalam menjalani kehidupan, kita tidak pernah mau untuk membaca, memahami apa maunya Sang Pencipta yang telah menurunkan kita ke muka bumi ini. Padahal seluruh perlengkapan yang kita miliki ini, agar DI bisa mengembalikan semuanya secara totalitas, maka Sang Pencipta telah membekali kita dengan user manual atau manual book, yang bila mana kita memahaminya, maka kita telah diajarkan satu cara untuk menyikapi hidup ini. Karena jika kita tidak memahami bagaimana seharusnya kita menjalankan hidup ini, maka hidup akan menjadi seperti sebuah penderitaan. Mengalami kemiskinan itu satu penderitaan, dan setiap orang tidak menginginkan hidup miskin. Namun tidak berarti kaya itu bahagia. Beban pajak, keamanan, banyak hal-hal yang ditakutkan oleh orang-orang kaya. Jangan Anda sangka kalau orang kaya itu bahagia. Tanpa bekal DI yang mumpuni, tanpa paham manual book, kaya pun bisa jadi menderita. Tidak memiliki pendidikan boleh jadi bermasalah, tetapi ketika kita menempuh pendidikan, bukan berarti tidak ada masalah. Masalah ketika kita menempuh pelajaran, masalah takut tidak lulus, dan berbagai macam masalah. Jomblo, single, bagi beberapa orang bermasalah.
Tetapi bagi sebagian orang lagi, menikahlah yang menjadi masalah. Tidak memiliki anak boleh jadi bermasalah, tetapi memiliki anak pun bisa jadi bermasalah. Ada beragam skenario kehidupan yang harus kita jalani, dan semuanya bisa jadi masalah atau tidak menjadi masalah. Itu bergantung bagaimana posisi kita. Apakah kita mampu untuk mengendarai, untuk mengendalikan kehidupan yang sedang kita jalani ini, sebagaimana peselancar yang mampu menikmati gelombang lautan. Dengan kemampuannya memahami gelombang inilah, maka kita bisa mengendalikan atau kita bisa mengikuti arus gelombang tersebut dan memanfaatkannya. Jadi yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan ini, apakah Anda akan mengendarai gelombang kehidupan ini, atau Anda malah dihancurkan olehnya? Nah, seperti dalam berinvestasi, banyak trader yang ketika ruhnya atau insanul hakikinya atau tujuan kehidupannya tidak jelas, maka seringkali banyak trader yang galau sampai membingungkan malaikat. Hebat trader itu, malaikat pun dibuat bingung. Bagaimana tidak bingung saat permohonannya dikabulkan, sahamnya naik, bukannya mengucap syukur berterima kasih pada Tuhan, tapi malah galau. Kalau dijual naik lagi bagaimana? Kalau tidak dijual turun lagi bagaimana? Apalagi saat sahamnya turun, naik aja galau, apalagi turun. Saat saham sideways, konsolidasi, parkir lama di tempat, apakah tidak galau? Sama saja. Dilepas takutnya terbang, dibiarin juga uang dia tidak berkembang. Kalau ada posisi lagi full cash, apakah tidak galau? Sama aja. Ketika mau masuk saham naik curiga, takutnya ada jebakan Batman. Saham turun takutnya menangkap pisau jatuh, akhirnya cuma nonton aja karena ketakutan yang dimiliki. Ya, sebenarnya ini hanya joke aja. Malaikat sih tidak bingung, hanya tersenyum saja melihat volatilitas emosional para trader. Ya, mungkin kalau kita bayangin secara konyol sambil ngopi dan ngejok, terus karpet piye, sahamnya mau dibikin naik, turun, atau sideways. Jadi intinya, sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab Strategi Perang Tersohor, dikatakan daratan lebih penting dari cuaca, tetapi di atas semuanya faktor manusia yang terpenting. Artinya, mentalitas adalah faktor utama penentu kemenangan diri dari setiap pertempuran pasar. Oleh sebab itu, pelatihan di Asian Project ini betul-betul diupayakan membumi, dan itu merupakan gabungan dari berbagai keilmuan yang sudah terbukti yang bisa merubah karakter manusia, termasuk diantaranya buku The Master Key System. Nah, untuk mengikuti irama lautan atau gelombang naik turunnya saham, maka Supi Investing menggunakan logo tarian Supi, menari bersama market, sehingga tahu posisi harus bagaimana, sehingga memiliki filosofi yang senantiasa enjoy, bisa mengendalikan, tidak galau, mau naik, mau turun, mau sideways, tahu harus ngapain, karena dibekali dengan keilmuan yang sangat lengkap sehingga memiliki view yang holistik. Nah, dalam The Asian Project itu juga nanti akan dibahas bahwa ada pengetahuan yang sebenarnya dimiliki oleh berbagai kalangan orang dari berbagai negara, seperti Leonardo da Vinci. Da Vinci menggambarkan bahwa manusia ini jika dibentangkan membentuk kotak dan lingkaran. Ada juga yin yang, ada juga bintang David, Star of David atau bintang Daud. Ini menggambarkan dua dimensi yang ada pada diri manusia, yaitu spiritual dan fisikal.
yang bila mana kita mampu menggabungkan, mengharmonisasi dan mengendalikan semuanya di I yang mengambil peranan, maka manusia akan mencapai satu pencapaian yang luar biasa. Dia bisa memanfaatkan potensinya luar biasa sehingga bisa dipakaikan tidak biasa-biasa lagi, bisa diterapkan dalam berbagai skenario kehidupan yang dia alami, tidak hanya saham. Dan ini sudah terbukti, banyak testimoni dalam karir, dalam kehidupan. Yang jelas dalam saham pun orang-orang yang gabung di Elite Supi, mereka sudah sangat menikmati irama daripada pergerakan emiten. Nah, saya akan memberikan contoh berbagai amsilah pemikiran bahwa segala sesuatu itu bergantung kepada pemikiran dan perasaan daripada DI. Sebagai contoh, di Afrika orang-orang ini masih banyak yang tidak memakai sepatu, maka perusahaan sepatu berniat untuk mengirimkan sales untuk proyek penjualan sepatu di Afrika. Sales yang pertama ketika dikirim, dia langsung patah semangat dan mengatakan, "Bos, gak mungkin kita jualan sepatu di sini karena tidak ada satupun warga Afrika ini yang memakai sepatu." Akhirnya sales pertama pun gagal. Dikirimlah sales yang kedua. Sales yang kedua berpikir lain ketika melihat banyak orang yang tidak memakai sepatu, maka dia melihat ada peluang yang besar di situ dan langsung, "Bos, segera kirimkan sepatu sebanyak-banyaknya karena orang-orang di sini banyak yang tidak memakai sepatu." Kondisi yang sama, fenomena yang sama yang dialami, namun hasil berbeda. Tergantung bagaimana cara pola kita berpikir. Amsilah yang kedua adalah pembajakan video games. Ada seseorang yang berpayah-payah membuat game dan akhirnya gamenya pun banyak yang memakai, tetapi sebelum game tersebut berhasil dia monetisasi, sudah kalah cepat dengan pembajak. Jadi game yang beredar justru game yang hasil pembajakan, bukan hasil karya dia yang sudah dimonetisasi. Hal ini tentu saja menyedihkan karena hasil karya seakan-akan sia-sia saja. Namun ketika dia memiliki pola pemikiran yang holistik, visioner, maka dia melihat bahwa di situ ada peluang. Ketika gamenya dibajak orang, maka game itu akan viral dan semakin mudah tersebar. Maka dia tawarkanlah gamenya yang sudah banyak yang pemakai itu akan dibuatkan game berikutnya, dan dia tawarkan ke perusahaan-perusahaan untuk ikut iklan atau endorse di gamenya. Sehingga ketika tokohnya sedang berjuang, tiba-tiba dia kalah, terus dia perlu energi, dia minum. Nah, minum itu diberi merek endorse beberapa produk, baju apa, ada iklan di gamenya. Sehingga dia buat game, dia tawarkan ke perusahaan-perusahaan untuk iklan di gamenya itu, dan perusahaan-perusahaan mau beriklan karena tahu pemakai game tersebut udah jutaan. Akhirnya dia bersahabat dengan pembajakan. Yang berikutnya adalah kisah tukang beca dan rentenir. Ada 60 tukang beca yang terpaksa meminjam ke rentenir. Pinjamannya tidak besar, 100.000 per orang, dan itu harus dikembalikan 150.000 dalam jangka waktu 30 hari, dicicil tiap hari Rp5.000. Nah, di suatu saat adalah salah seorang tukang beca yang sakit dan tidak mampu membayar. Namun pihak rentenir tidak mau tahu. Mereka tetap saja menagih dan mendatangi rumahnya. Tukang beca yang sedang sakit ini pun kesal, dia mengangkat parang, dibacoklah si debt collector itu, dan akhirnya si tukang beca ini terpaksa masuk bui. 59 orang kawannya melihat situasi seperti itu, maka mereka merasa bahwa suatu saat kejadian itu akan menimpa kepada mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk berhenti berhubungan dengan rentenir tersebut. Ketika keesokan harinya rentenir itu datang, mereka pasang badan, mereka hadapi bersama-sama. Akhirnya si rentenir itu nggak berani datang lagi. Namun
mereka kehilangan sumber buat minjem dana ketika mereka butuh. Akhirnya berinisiatiflah salah seorang dari mereka, kenapa kita tidak coba membuat koperasi sendiri, dan akhirnya mereka sepakat untuk mengumpulkan Rp5.000 setiap hari, yang dengan sistem yang mereka bangun itu akhirnya setiap bulan mereka bisa mengumpulkan uang 6-9 juta, dan itu ditawarkan kepada mereka sendiri ya. Dari 59 orang yang ikut itu, siapa yang siap untuk meninggalkan koridor sebagai penarik beca. Akhirnya adalah yang bercita-cita dan memiliki kemampuan untuk membuat bakso. Dia minta dibelikan gerobak bakso dan bahan-bahannya, jadilah dia penjual bakso. Di bulan berikutnya ditawarkan lagi, ada yang jualan kupat tahu. Di bulan berikutnya ditawarkan lagi, sehingga setiap bulan ada beberapa yang sudah tidak berprofesi lagi menjadi penarik beca. Dan singkat cerita, koperasinya pun berkembang, dan sekarang total perputaran dananya sudah lebih dari 1 miliar rupiah. Nah, itu adalah amsilah tentang bagaimana konsep berpikir itu akan bisa membuat kehidupan kita yang sepertinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Dan disinilah core inti daripada pengajaran di Ihsan Project. Nah, sekarang jangan pedulikan tokoh-tokoh yang hebat di luar sana. Sekarang Anda buatlah kisah Anda sendiri di lingkungan Anda. Nah, sebagai contoh, saya sekarang sedang tertarik untuk mengembangkan potensi di wilayah Lampung Tengah, daerah Terbanggi, yang ya kata sebagian orang daerah ini termasuk daerah rawan. Tetapi ya alhamdulillah kita sekarang ya berhasil membangun koperasi yang fokus kepada investasi saham. Jadi kepada beberapa karyawan kita tawarkan program pensiun, program resign, program masa tua, dan mereka cukup menyimpan 3 juta rupiah. Yang dana mereka 3 juta rupiah itu tidak harus full dikumpulkan, karena kalau langsung 3 juta kebanyakan berat ya dengan gaji UMR Lampung. Maka ada yang seminggu 100.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000 kita kumpulkan. Namun hitungan akan mulai berjalan ketika uang tersebut telah mencapai angka 3 juta rupiah. Dan si 3 juta ini setiap setahun sekali kita akan belikan laba lebih dari bunga deposito. Mengapa kita berani? Kita lihat kenapa deposito berani memberikan bunga 6,25% per tahun. Itu karena dana itu diolah. Maka dana yang kita kumpulkan ini pun harus diolah kepada skema investasi yang bisa memberikan persentasi di atas bunga deposito. Dan yang paling pas adalah investasi di pasar modal. Jadi dengan keilmuan yang tepat, dengan keilmuan yang benar, maka pasar modal jadi satu mesin uang yang bisa menumbuhkan berapapun dana yang kita miliki. Nah, program ini akan terus bergulir. Setiap orang dananya kita kelola sehingga kita bisa menjadi manajer investasi yang tidak harus tergantung lagi kepada perusahaan-perusahaan raksasa di luar sana yang mengelola uang-uang receh. Dana reksa itu mengelola uang-uang receh. Kadang ada yang nyimpen 100.000 terus dilupain karena malu untuk ngambil itu, sehingga mereka bisa dengan tenang mengelola dana itu. Kenapa kita kalau sudah memiliki keilmuan tidak kita kelola sendiri? Nah, ada banyak misi, ada banyak visi lebih dari hanya sekedar pelatihan saham. Di Elite Supi ini kita seperti keluarga yang membangun sistem dan sistem ini memberdayakan umat, memberdayakan masyarakat. Investasinya tidak hanya di pasar modal saja, tetapi kita mengajarkan pasar modal ini hanya sebagai salah satu alat yang termudah untuk menggapai kebebasan finansial. Karena dengan posisi apapun Anda bisa memanfaatkan investasi di pasar modal. Untuk lebih lanjut pembentukan diri dan sistem menggali diri secara totalitas, maka kami undang Anda semua di pelatihan Elite Supi di bulan Oktober 2019.